Halo Sobat Teknologi, jumpa lagi dalam PodX Special Edition hari ini bersama Bapak Rudi Hidayat, founder dari Vitu Indonesia, dan sekaligus beliau ini adalah pemilik dari Studio XR ini, ya, bersama kami menghadirkan PodX untuk audiens. Jadi pada edisi kali ini kita akan banyak membahas industri imersif, ya, digital media yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Dan untuk itu saya sangat bangga bisa menghadirkan Bapak Rudi Hidayat. Beliau ini sosok yang telah membawa banyak inovasi, ya, dan perkembangan di immersive industry di Indonesia, ya, digital media di tanah air. Dan selain itu beliau juga adalah Ketua Komtab Smart City di Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional atau Aptiknas. Mari kita sambut Bapak Rudi Hidayat dan kita akan simak perbincangan dengan beliau mengenai masa depan dari industri ini, tantangan yang dihadapi, serta peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Baik, saya akan menyapa Pak Rudi dulu nih, Pak. Ya, terima kasih sudah bersedia hadir ya di Studio XR ini. Luar biasa ini Pak, hari ini kita main ke pantai ya. Ini ya, pantai digital ya Pak ya? Ini pantainya pantai digital, pantai virtual ya Pak. Tapi lebih terkesan asli gitu ya. Wah, luar biasa ini. Pak, penasaran juga, mungkin audiens ingin tahu juga ini ya. Ya. Kenapa Pak Rudi bisa menghadirkan XR teknologi seperti ini di Indonesia? Idenya apa ini Pak, awal mula ceritanya Pak? Iya, kalau secara kami secara perusahaan maupun saya secara pribadi, saya punya passion lah Pak khususnya di bidang teknologi gitu ya. Dan saya melihat bahwa industri entertainment, industri perfilman, industri media, perkembangannya kan sangat pesat. Dari kita lihat komputer grafik lah misalnya. Komputer grafik. Itu sangat luar biasa, speed, kecepatan, beberapa company sekarang lumayan maju gitu ya, kayak contohnya dari Nvidia, luar biasa lah gitu. Makanya saya kenapa punya satu, ya memang mimpi lah, pengen menghadirkan sebuah teknologi yang memang bisa membantu kita dalam hal apa, membuat konten contohnya. Dan hari ini ya kita kesampaian nih Pak ya, kita punya studio ini ya yang sangat bisa kita manfaatkan untuk ya apapun lah gitu ya. Baik. Mungkin sebelum lebih jauh, nah saya mau tarik balik dulu nih Pak. Audiens pasti juga penasaran ya, dan saya juga mungkin sedikit kadang suka bercampur ini. Kita sering dengar tentang istilah AR ya. Kemudian ada bahasanya ini kadang suka kecampur ya. Yang pertama itu AR ya, kita bahasa yang benarnya ya AR, kemudian ada VR ya. Terus belakang ini kita menyebut ini adalah XR ya. Betul. Pak Rudi boleh nggak dijelaskan sedikit gitu ya, intro biar audiens ini punya satu frekuensi yang sama ketika kita bicara tentang AR, VR ya, dan XR itu apa? Iya, jadi AR itu kan augmented reality. Sebenarnya poinnya adalah bagaimana kita membawa nuansa virtual digital ke dalam yang nyata. Jadi contoh misalnya ya, kalau saat ini mungkin nanti kita akan lihat ya. Jadi di sini kan saya dengan Pak Karim tidak ada apa-apa di bagian tengah. Mungkin nanti bisa kita showkan sesuatu secara digital ada muncul di sini. Misalnya logo. Tapi bukan penampakan ya Pak ya? Bukan. Beda ya. Misalnya logo ya, ataupun misalnya juga mungkin ada binatang lewat di depan kita, mungkin ada burung terbang gitu ya. Kita bisa hadirkan dalam suasana augmented reality yang sebenarnya secara nyata nggak ada. Tidak ada. Betul. Jadi menghadirkan konten digital ke dalam konten yang nyata. Itu AR namanya. AR namanya, baik. Nah, kalau VR, virtual reality adalah bagaimana kita masuk ke dunia yang memang dunianya tidak nyata. Jadi lewat apa? Makanya kenapa punya device-nya kan. Jadi punya device-nya, punya alat VR-nya, jadi lalu kita pasang mungkin kita bisa lewat kacamata VR, dan akhirnya kita bisa melihat bagaimana situasi yang mungkin tidak nyata, gitu ya. Kita bisa masuk misalnya ke satu alam di planet Mars misalnya gitu tanpa harus kita ke sana. Tanpa harus kita ke sana, jadi kita dibawa nuansa ke sana. Kita bisa masuk ke suasana kota misalnya, ataupun negara lah, di Amerika, ataupun di mana, di Rusia, dan lain-lain gitu kan. Nah itu VR, virtual reality. Jadi, nah, di XR itu sebenarnya gabungan AR, VR plus MR. MR-nya adalah mixed reality. Ada MR ya, jadi ada MR, mixed reality. Nah, mixed reality itu adalah ya kondisi yang kayak sekarang nih, kita melakukan satu mencampur ya. Jadi kita punya yang nyata juga ada, nanti kita punya AR-nya ada,
kita bisa juga masuk dalam dunia VR juga gitu. Oke. Jadi itu namanya Ini ada yang nyata ini extended penonton reality. bisa Nah, ini lihat nyata ya, nih, ini betul. saya pegang, ini benar. Nah, ini juga kelapanya ya belum kita ini aja ya. Tapi yang di belakang ini burung sedang terbang ini kayaknya bukan ya? Nah, itu bukan gitu. Oke. Ya, gitu. Betul sekali. Wah, luar biasa. Baik. Jadi kita dapat knowledge ya hari ini ya. Baik. Nah, saya ingin mengeksplor lagi lebih dalam gitu ya. Tadi kita di awal sempat intro Pak Rudi ini sebagai founder V2 Indonesia. Ya. V2 Indonesia kita kenal sebagai pemain digital media, salah satu yang terkemuka dan banyak sekali deh proyek-proyek besar ya yang sudah digarap gitu. Pak, apa yang menginspirasi Pak Rudi di saat-saat awal mendirikan V2 ini? Dan itu kayaknya udah lama banget Pak ya. Boleh Iya. diceritakan tahun berapa itu Pak? Jadi establish sebenarnya tahun 92, Pak. 92. Iya, Wah, jadi saya mungkin masih SMA gitu. ya itu cikal bakal sih ya, cikal bakal. Jadi ya karena saya sekolah di elektronika lah ya, sekolah saya lulusan dari sana. Lalu saya waktu itu sebenarnya karena bergaul dengan orang-orang Jepang, Pak. Kalau di zaman itu kan Jepang sangat yang paling pelopor ya dalam hal teknologi. Teknologi, betul. Jadi dari situ saya banyak belajar gitu. Jadi dunia teknologi itu kalau di Jepang itu sangat maju saat itu. Saya masih ingat nih, kita masih mungkin dial up internet. Di sana kayaknya istilahnya udah masuk waktu itu zamannya mereka istilahnya udah 3G lah gitu kan. Kita masih dial up 2G susah banget gitu kan. Lalu ya speed internet pasti mereka lebih cepat dan lain-lain. Jadi begitu banyak teknologi sehingga itu membuat saya punya passion. Dan saya kesukaan passion itu yang membuat saya akhirnya mengembangkan bagaimana perusahaan ini harus ada di jalur teknologi. Tapi apa yang saya pilih juga teknologinya macam-macam. Ada teknologi yang mungkin boleh dibilang ya tidak terlalu sophisticated gitu ya. Tapi ada juga yang sangat sophisticated dan juga sangat modern dan sangat future. Nah itu yang saya ambilnya di area sana. Jadi yang benar-benar saya punya satu keinginan begini. Dulu saya berpikir semua orang kalau lihat teknologi paling tidak lihatnya apa ke Singapura. Wah Singapura sudah maju. Merasa kalau Indonesia itu pasti setelah Singapura baru Indonesia gitu kan. Jadi akhirnya saya punya satu prinsip waktu itu, wah gimana kalau Indonesia one day saya mau bikin teknologinya itu harus ada di Indonesia dulu, baru ya? Ada di Singapura, baru ada di Malaysia gitu ya. Nah itu yang membuat saya kenapa saya punya passion itu, lalu saya mencoba menggali apa sih sebenarnya teknologi yang ada di luar sana gitu ya, yang bisa juga dikembangkan karena banyak orang Indonesia kan jago-jago ya, programmer, kreatif. Jadi betul. Itu yang kita kembangkan di dalam V2 Indonesia, Pak. Baik. Nah, nyambung sedikit, Pak. Kalau sekarang ini kita bicara in the real gitu ya. Positioning Indonesia dalam industri digital media immersive ini dibanding kita bicara global gitu ya. Positioning kita ini sekarang berada di mana ini, Pak? Iya, sekarang nomor 1 sebenarnya udah Korea ya, Pak. Korea ya? Iya. Jadi kalau dunia Korea Selatan ya? Korea Selatan. Iya, Korea Selatan. Betul. Jadi Korea itu mereka pelopor namanya dunia XR misalnya. Itu mereka dalam hal film production maupun virtual production itu mereka pelopor lah dalam hal menggunakan XR teknologi. Mereka juga pelopor dalam hal digital 3D anamorphic. Jadi kalau Bapak lihat konten-konten yang konten-konten ada LED di jalanan tapi sifatnya 3D gitu ya. Nah itu asal mulai dari mereka. Kita sering lihat kan waterfall, itu ada konten-konten yang terjun. Nah itu sebenarnya adalah salah satu company di Korea yang mereka adalah pionirnya, betul. Lalu mulai banyaklah diikuti. Nah kedua sebenarnya industri itu bergeser ke Thailand karena dari Korea merasa mungkin mahal ya. Jadi akhirnya second country lah yang bisa jadi pilihan adalah sebenarnya Thailand. Thailand ya. Betul. Nah, baru masuklah di Singapura. Barulah Indonesia. Jadi sebenarnya dalam hal ini kita ya untuk XR sebenarnya Singapura udah lebih dulu. Mereka sudah lebih dulu, tapi kalau menurut saya aktivitas XR-nya di Indonesia sekarang malah jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak di Indonesia daripada Singapura dan Malaysia gitu loh. Baik. Gitu. Nah, kita lanjut sedikit Pak Rudi. Challenge apa sih yang terbesar untuk mengembangkan industri digital media imersif di Indonesia ini, Pak? Yang pertama adalah bagaimana mengedukasi ya. Edukasi ya? Edukasi customer nih misalnya contoh. Pertama kali kami punya XR, kami undang orang-orang perfilman, pasti semua merasa, waduh
ini mungkin susah ya nanti kontennya bagaimana gitu kan. Lalu banyak hal lah. Handicapnya mereka selalu bicara dengan apa ya, skillnya kan. Jadi apakah skill di orang-orang Indonesia ini ada gitu untuk menangani ini gitu kan. Skeptis dulu ya. Jadi sudah sudah mulai defense. Ya. Yang kedua pasti cost. Ya kan, wah mahal pasti ya kan. Jadi udah ya kita mengedukasinya kadang-kadang susah, orang merasa ini masih mahal nih gitu ya, padahal banyak faktor ya kalau mahal. Contoh nih misalnya kalau kita syuting begini, mungkin kalau kita syutingnya di pantai beneran, tiba-tiba kita lagi syuting hujan, kan kita harus udahan dulu kan. Iya. Dan bayangkan kalau saya punya syuting misalnya konsepnya saya ada di misalnya Menara Eiffel lah misalnya. Wow. Berarti kan saya mesti bawa peralatan saya ke sana gitu kan. Bawa kru juga, penginapan, transportasi. Iya. Izin lagi ya. Betul. Jadi ROI-nya, return of investment-nya tergantung ya dari sudut mana nih gitu ya kan. Makanya yang kedua tadi saya bilang masalah cost itu juga sama. Jadi itu jadi karena orang sudah defense duluan gitu kan. Ya, dan yang ketiga adalah sebenarnya terkadang gitu ya kalau kita menggunakan sebuah teknologi ya orang masih menunggu nih, wait and see dulu nih. Ini bener nggak sih teknologi ini akan stay lama gitu ya? Karena kalau dia pikir ntar juga bakal hilang. Memang bisa terjadi. Saya ambil contoh, dulu zaman kita mungkin ada namanya compact disc player ya. Compact disc CD player, ya. CD. Nah, masih piring. betul. Iya. Sebenarnya sebelum CD itu ada namanya MODIS. Jadi MODIS itu ukurannya kurang lebih separuh dari CD lah. Nah, MODIS ini juga tempat penyimpanan media, tempat penyimpanan data, ya ataupun gambar ataupun suara gitu ya. Cuma akhirnya orang berpikir wah ini port kecil, ya mudah dibawa, tapi ternyata nggak sukses. Malah nggak sukses. CD player yang lebih sukses malah yang ukurannya lebih besar gitu kan. Nah jadi kadang-kadang memang ketakutan orang, aduh ini sudah sudah established nggak sih gitu, atau sudah mature belum sih teknologinya gitu. Jadi hal-hal itu yang membuat ya satu tantangan lah buat kita untuk bisa menjelaskan kepada publik, kepada consumer, ya kan. Ini loh teknologi yang sebenarnya memang akan membantu mereka gitu kan. Dan tentu ya saya percaya waktu awal juga apakah skillnya orang Indonesia mumpuni? Wah ternyata banyak orang Indonesia yang ngerti dengan Unreal Engine karena kita menggunakan Unreal Engine ya dalam hal XR gitu ya. Karena ada dua software kan kalau kita tahu ada Unity, Unreal Engine yang memang lebih ke arah untuk untuk the movie production, ada film production, virtual production kayak gitu. Dan buktinya bisa kita lihat ya. Ya, betul. Ini adalah hasil produksi. Betul. Dari timnya Vitu sendiri ya? Iya, dari kita punya in-house. Ya. Oke, jadi ini bukan import ya? Bukan. Ya. Ini kita membuktikan bahwa kita mampu ya Pak ya? Betul sekali. Luar biasa ini Pak. Nah, saya mau explore lebih dalam lagi nih. Kita bicara tentang Vitu Indonesia Pak. Saya memang sudah sempat mendengar banyak sekali proyek-proyek besar ya yang diproduksi, yang dihasilkan dari Vitu. Boleh sedikit cerita Pak, beberapa proyek besar yang mungkin cukup fenomenal gitu ya, dan mungkin kalau disebutkan rasanya audiens juga tahu ini Pak. Iya, saya selalu memberikan contoh paling gampang sebenarnya kalau sekarang di dunia TV lah broadcast ya. Hampir seluruh siaran berita kita sebutnya news channel. Mulai dari seputar Indonesia, Sapa Indonesia, Liputan 6, dari CNBC, dari iNews, dari Global TV. Jadi semua stasiun TV lah ya, Kompas TV, SCTV, semua menggunakan digital background kan istilahnya, display dan lain-lain. Okay. Kami mempelopori itu tahun 2013. Ya. 2013 sudah mulai. Ya, jadi kita mempelopori itu dengan kita mengedukasi bagaimana sebuah broadcast. Dulu mereka pakai printing, Pak Karim. Jadi printing. Model backdrop ya? Iya, backdropnya. Jadi kita mengedukasi mereka waktu itu gimana nggak usah perlu printing lagi. Karena topiknya kan berita kan berbeda-beda kan. Cepat sekali berubah. Cepat sekali, betul. Jadi itu salah satunya. Jadi di hampir mungkin 10 stasiun TV di Indonesia, majority itu menggunakan dalam news channelnya produk solusi dari kami. Kedua, kita tahu MRT lah. MRT ada 13 station ya. 13 station semua, MRT. Iya, semua dia punya digital DOH sebetulnya, digital out of home, ya, digital signage-nya, LED-nya menggunakan dari kami juga. Bandara di Terminal 3 ya mungkin ya 15 sampai 30% displaynya menggunakan kami.
Dan waktu itu memang konsep awalnya justru dari Vito Indonesia, awal pertama kali proyek Terminal 3 itu sebelum dikerjakan gitu. Kami yang memberikan konsep dan konsultasinya justru saat itu ya. Lalu yang cukup membanggakan buat kami adalah sampai ruang rapat presiden, para menteri gitu ya. Di Binagraha ya. Kepala dari juga, ya. Betul, kepala kepolisian, ruang rapatnya ketua DPR gitu ya. Nah, itu semua kami supply. Jadi itu yang membuat kami ya sangat ya pride lah bahwa dalam hal ini gitu kan ternyata solusi kami bisa dipakai dan juga command center monitoring smart city. Monitoring untuk smart city ya. ya. Hampir 11 provinsi atau ya mungkin 12 provinsi menggunakan produk solusi dari kami juga. Gitu. Jangan-jangan nanti yang baru ini IKN juga supply Betul, juga, Pak? Ya. Wah. Jadi IKN pun kami ikut dalam hal perayaan HUT RI ini juga ya salah satunya tanggal 17 Agustus nanti plus hampir ya keseluruhan lah kantor presiden, istana presiden kami ikut supply audiovisualnya. Gitu. Oke, jadi itu kurang lebih baru sebagian kecil ya Pak ya kiprah dari Vito Indonesia ya. Banyak sekali lah tempat-tempat yang juga lumayan lah prestisius VIP gitu ya. Baik, kita ingin mengetahui sedikit pandangan dan perspektif mungkin ya. Mungkin Pak Rudi bisa share sedikit hints ya, tips kepada para audiens gitu. Masa depan industri digital media kemudian immersive industry di Indonesia ini seperti apa Pak ke depannya? Kalau kita lihat grafik data dari third party ya mengenai immersive content, mengenai misalnya XR sendiri, ya. Hampir pertumbuhannya itu masih sampai 2030 aja, every year itu sudah masih pertumbuhannya sangat bagus di atas 20%. Di atas 20%. Betul. Wow. Kedua, ya saya percaya bahwa tadi kecepatan teknologi. Jadi GPU ya kan dari sebuah prosesor, chipset, komponen itu kan semua luar biasa ya. Nah, menurut saya, hemat saya juga Indonesia pasti ya kita akan kena dampak dari pertumbuhan ini gitu kan. Dan saya yakin bahwa memang teknologi itu ya sesuatu yang memang nggak perlu ditakutkan gitu ya. Jadi orang dulu misalnya berpikir, aduh AI bisa gantiin manusia dong gitu kan. Ya saya setuju yang bisa gantiin itu adalah orang yang nggak menggunakan AI dalam usahanya, orang yang menggunakan AI dalam pekerjaannya. Jadi bukan AI-nya ya bukan yang mengancam. AI-nya, iya. Jadi jangan salah kaprah gitu kan. Jangan sampai teknologi itu malah dibuat ya malah ditakuti manusia ditakuti, bukan. Iya, justru kita harus menggunakan, ya kan, kita harus menggunakan teknologinya untuk ya apapun yang misalnya dalam kebutuhan kita hari ini di dunia entertainment misalnya gitu. Iya sih, karena kalau mengingat ini kita ingat kembali kasus belasan tahun lalu ya, atau 10 tahun lalu, 20 tahun lalu mungkin ya, udah waktu mulai adanya komputer ya, PC, kemudian menggeser mesin tik ya. Ya. Nah, yang waktu itu kan juga memang pro kontra ya, yang Betul. tidak mau belajar akhirnya tersingkir ya oleh komputer. Ya mungkin saya melihat perkembangan AI dan sebagainya ini juga akan seperti itu ya. Ya. Orang yang tidak mau belajar ya suatu hari akan tersingkir. Tersingkir pasti. Sementara AI menjadi tool aja ya sebenarnya ya. Benar, betul. Oke. Betul. Jadi analoginya sama persis ya. Betul sekali. Ya. Baik Pak Rudi, kita akan lihat lagi kira-kira dalam pandangan Pak Rudi bicara tentang digital media ini ya, kemudian imersif ya. Ada potensi kolaborasi apa nih Pak yang bisa dijalin dengan industri-industri yang lain, cross industri? Iya, sebenarnya pasti kalau tadi industri perfilman yang nempel ya sama kita. Perfilman, ya. oke. Perfilman, periklanan ya, ya broadcasting kan? juga ya. Karena kan broadcasting pasti di situnya. Tentu saja juga bisa dengan misalnya ya tourism misalnya ya. Tourism. Tourism. Bagaimana kita sebenarnya bisa membuat konten-konten yang bisa menjadi pendidikan buat tourism ya. Jadi buat wisata Indonesia begitu banyak pulau, begitu banyak juga tempat-tempat wisata yang banyak orang mungkin nggak tahu, tapi dengan kita bisa membuat sebuah konten yang ya dengan imersif orang akan ngerti gitu kan. Terus ya di dunia pasti misalnya mungkin dari hospitality gitu kan. Sekarang ini kami membuat virtual human contoh. Virtual human. Ya. Jadi hospitality kita kan ya selama ini orang memang menggunakan orang lagi gitu ya, tapi kita bisa ganti dengan sekarang dengan AI meta human atau AI virtual human.
yang kita boleh kita berikan NLP, natural language processing, sehingga dia punya machine learning di dalamnya, sehingga dia ngerti lah misalnya tentang sebuah shopping mall gitu kan. Bagaimana AI MetaHuman bisa jawab tentang ya misalnya dengan mereka mau tanya toko sepatu, mereka mau tanya restoran Jepang gitu, mereka mau tanya apapun lah gitu kan. Dan yang paling penting sebenarnya bedanya dengan manusia apa? AI MetaHuman ini begitu jadi reception, dia kan jadi kumpulin data. Jadi jadi big data juga. Kenapa? Dia akan tahu nih berapa banyak sih orang nanya tentang misalnya. Ternyata orang datang ke mall itu kalau nanya concierge atau resepsionis gitu ya. Nanyanya apa? Nanyanya tentang di mana sih toilet? Berarti apakah sign toiletnya kurang gitu kan? Atau wah di mana sih restoran Jepang misalnya? Oh berarti di sini banyak orang yang nanya tentang restoran Jepang. Mungkin kalau di mall itu cuma ada 2 restoran, mereka harus perbanyak karena mungkin itu menjadi kebutuhan gitu kan. Atau nanya tentang toko sepatu, berarti kan juga mall itu harus pikirkan gitu kan. Nah, hal-hal gini menurut saya akan sangat menjadi kolaborasi lah teknologi dengan dunia-dunia yang hal tadi gitu ya, dengan shopping mall, mungkin dengan rumah sakit. Orang nggak perlu antri lagi ke dokter lewat telepon, yang kadang-kadang kita teleponnya aja susah, nggak diangkat gitu kan. Tapi mungkin sekarang ada AI MetaHuman yang bisa jawab 24/7 gitu kan. Dan benar-benar yang dia bisa jawab adalah natural, seperti dia lagi bertanya dengan orang gitu. Dan nilai plusnya lagi adalah dia bisa mengolah data tersebut. Dia bisa mengolah data tersebut gitu. Ini yang tidak kebayang ya oleh sejak zaman dulu. Betul. Ya. Sampai satu titik data-data ini kemudian bisa diolah di analytics. Betul. Ya. Jadi kunci dari sebuah bisnis adalah bagaimana kita punya big data. Wow, luar biasa ini. Ini kata kuncinya big data. Ya. Ya. Baik, kita akan masuk ke segmen yang lain nih, Pak Rudi. Ya. Jadi Pak Rudi ini selain saya kenal sebagai pemilik V2, ya kemudian Studio XR ini juga. Di sisi lain beliau ini kita juga kenal sebagai seorang serial entrepreneur. Ya, jadi banyak sekali bisnis-bisnis yang lain ya. Kita sebut contohnya di bidang sound ya, mungkin ya peralatan device sound ya. Jadi beliau ini yang membawa juga banyak sekali device ya sound yang sekarang ini juga sudah istilahnya wireless ya, tanpa kabel ya. Iya, betul. Dan itu memang premium class ya Pak ya. Iya. Jadi salah satunya itu adalah musik ya. Musik ini yang ada di PP ya. Plaza Indonesia dan Plaza Pacific Indonesia. Place ya. Ada 2. Kemudian ada House of Future, Future. ya. Ini juga visinya jauh ke depan ya. Saya nggak tahu jangan-jangan Pak Rudi ini juga dari the future gitu ya. Kemudian termasuk beliau ini juga kita kenal sebagai founder dari CIX ya. Jadi Connecting Immersive Experience Summit ya. Betul. Boleh cerita nggak Pak? Ini masing-masing segmen yang saya sebut tadi ini ide apa sih yang mendorong Pak Rudi kemudian engage yang masuk ke industri itu Pak? Ya kalau sound sebenarnya saya bermula karena memang saya hobi ya. Hobi ya? Saya hobi dengar musik, lalu saya memang hobi lah dengan sebuah peralatan hi-fi gitu ya. Hi-fi. Hi-fi, lalu ya suka juga misalnya nonton, lalu saya berpikir kalau di rumah itu bisa punya hi-fi dan punya home theater, kan cool banget gitu ya. Jadi itu awal tahun 2002 sebenarnya saya 2002 ya? Wow. Jadi mungkin 22 tahun lalu ya. 22 tahun lalu, jadi saya itu ya baru pengen punya buat di rumah lah gitu kan. Tapi lama-kelamaan ketika saya udah punya, lalu saya berpikir, wah ini asik juga nih kalau ini jadi sebuah bisnis gitu ya. Jadi makanya dari situ saya memulai, dan memang seperti saya punya visi, V2 Indonesia ini harus main di teknologi, tapi kelasnya memang kelas premium. Kelasnya premium. Jadi makanya kenapa kita milih audio, sound, ya yang levelnya juga premium. Karena buat saya memang kalau kita mau jadi dokter, ya dokter spesialis lebih baik, gitu kan. Jadi jangan, maksudnya saya nggak mengecilkan dokter umum, tapi kalau saya berpikir setiap ya industri, kalau dia sudah lebih fokus, itu jauh lebih baik. Perlu sesuatu yang advance dan memang spesialis ya? Spesialis. Jadi saya memang V2 Indonesia memang sudah dikenal perusahaan yang punya berteknologi, value-nya di situ, dan ya? memang mainnya premium. Nah di situlah saya mulai gitu. Sekarang kan audio sudah immersive sound ya, jadi udah bukan hanya visual gambar, tapi audio pun udah immersive. Bagaimana sebuah kita akan nanti mungkin bulan depan kita punya sebuah soundbar dari salah satu ya manufacturing yang cukup ternama. Dia akan mengeluarkan sebuah soundbar yang ya immersive soundnya kita kayak seperti feel dalam satu ruangan gitu. Padahal speakernya hanya di bagian depan.
efek Jadi 3D-nya terasa. efek ya mungkin orang Oke. dulu kenalnya kayak Dolby Atmos gitu Iya, ya teknologinya. betul. Tapi ini more than Dolby Atmos lah gitu. Wow. Jadi Dolby Atmos, pengembangan dari Dolby Atmos dengan 3D surround dengan ya immersive lah gitu ya yang membuat ini ya sebuah teknologi yang luar biasa. Dan ini kenapa saya suka dengan ya hal ini gitu ya. Jadi dan kita akhirnya membuka satu toko store namanya Music Q ya. Jadi Nah, buat audiens yang penasaran tadi yang disebutkan, ya boleh coba berkunjung ya Pak. Ya, ada di mana ini Pak ada store-nya? di Plaza Indonesia lantai 3 dan Pacific Place di lantai 4. Juga Oke. kita ada di Surabaya di Tunjungan Plaza dan Pakuwon Mall. Gitu. sih. Nah, itulah bagian audio. Jadi kami memang menghadirkan sebuah ya lifestyle gitu ya, store audio yang memang premium. Lalu ya orang bisa dengar, bisa enjoy di sana. Dan ternyata memang banyak sekali customer yang memang datangnya nggak hanya sekali, Pak. Jadi begitu dia dengar hari ini bisa jaga minggu depan dia datang lagi atau bahkan kadang-kadang setelah dia beli pun dia kunjungin lagi karena apa? Karena kami punya store musik itu dinamis gitu. Jadi nggak terus monoton seperti itu. Jadi terus kita mengembangkan berbagai macam merek kita juga mulai Jadi audio-audio terbaru ya. audio terbaru betul. Oke. Nah kedua House of Future. Nah ini saya memberikan satu ya memang ini satu jadi pertanyaan lah. Banyak orang nanya sama saya, kenapa sih punya sebuah store yang sebenarnya tujuannya B2B dan B2G, tapi kok ada di mall, Adanya di mall, iya. gitu. Dan Unik ya. dan saya sudah diinterview oleh banyak yang memang dari media luar pun, dari US, dari Hong Kong, dari Singapura, ya banyak lah dari Taiwan sampai mereka tanya, kenapa harus ada di, dan mereka ngelihat tidak ada satu pun mungkin di dunia ini yang punya store buat B2B B2G adanya di mall. Jadi B2B B2G tapi adanya di consumer mall gitu kan. Iya. Jawaban saya paling gampang sederhana saya analogikan gini, Pak. Waktu Pak Karim mau ketemu dengan seorang CEO sebuah perusahaan yang levelnya mungkin udah CEO level perusahaan atas lah gitu kan. Mungkin kita mau cari dia susah. Ya. Tapi Carinya susah. carinya susah. Ngegedornya mungkin sudah di barrier oleh security, satpam ya, belum sekretarisnya dan lain-lain lah. Betul. Tapi saya berpikir, nah sekarang kalau saya buka ada di mall, mereka-mereka itu para CEO, para founder, para GM, para manajer, pasti kan akan datang ke mall. Suatu hari juga akan Pasti. nyampe ke sana. Dan mereka dengan mudah masuk store kita, step in kita, dan kita dengan mudah ketemu. Dan ini kejadian. Begitu banyak para mungkin konglomerat lah ya. Dari 40 konglomerat saya rasa kalau saya hitung mungkin sudah lebih dari 6 konglomerat yang sudah masuk ke store kita nih. Coba cari beliau-beliau itu di kantornya, nggak akan ketemu. Ditahan satpam ya. Pasti tahan satpam gitu kan. Kedua, para pejabat, ya wali kota, ya mereka yang calon gubernur gitu kan, itu pun sampai datang. Kenapa? Karena memang mereka ada di mall, mereka makan, ya dan mereka habis makan mereka mungkin jalan-jalan, mereka lihat, mereka step in. Karena apa? Karena toko kita boleh dibilang sangat ya, impresif gitu ya. Jadi Futuristik immersive, sekali ya. futuristik, orang mau step in, apalagi namanya juga House of Future gitu ya. Dan ini kita terus mengembangkan dan akan terus pokoknya setiap mungkin 1 bulan sekali pasti teknologinya kita akan berubah-berubah ataupun Ada kontennya sesuatu akan yang berubah. baru ya. Ada sesuatu yang baru. Oke. Gitu. Wah, oke. Nah, kemudian satu lagi tadi terakhir yang terkait dengan CIX, Pak. Oke. Nah, siang ini Connecting Immersive Experience Summit. Iya. Kita tadinya kita ingin adakan sebenarnya tahun ini gitu ya, tapi bertepatan dengan kemarin karena Agustus ini ada HUT RI, kebetulan ya kami waktu itu belum tahu kami akan menangani gitu ya, tapi ternyata kami menangani, jadi akhirnya kami memutuskan untuk kita postpone. Cuma karena tempatnya itu kami pilih di JCC, jadi tahun ini sudah nggak bisa lagi Nggak dapat pindah slot ya? geser, nggak dapat slot. Akhirnya kami dapat di bulan Mei di tahun depan, saya lupa persis tanggalnya, tapi nanti akan lihat di Instagramnya CIX ya. Jadi idenya adalah bagaimana kami ingin menunjukkan sebuah pameran, sebuah seminar, dan yang memang benar-benar mengedukasi dunianya, dunia yang sifatnya immersive teknologi gitu ya. Dan saya banyak melihat datang pameran gitu, kadang-kadang lihat boring, datang seminar, orang mau buat seminar cuma sekedar yang penting mereka menghadirkan ahlinya, tapi kemasannya kurang bagus, monoton. Jadi yang didatengin memang begitu datengin misalnya gitu ya, mereka bisa datengin seorang CEO Microsoft misalnya gitu kan. Tapi begitu dia udah selesai keynote-nya 10 menit, semua orang juga pulang. Semua orang maksudnya sudah mulai ya nggak fokus ya, walaupun hadir di situ nggak fokus. Kenapa? Karena memang ya tadi bisa saja acaranya monoton gitu kan. Nah, bagaimana kami membuat seminar nanti di CIX itu dengan konsep panggungnya aja kita bikin berbeda.
Ya beyond imagination lah pokoknya gitu. Oke, luar biasa ini. Jadi saya juga nggak sabar ini menantikan CIX berikutnya. Ya. Bulan Mei ya Pak ya, tahun Ya, depan. bulan Mei Baik. tahun depan di JCC. Nah, the last kita menuju ke segmen terakhir. Saya masih ingin menggali lagi sesuatu. Audiens mungkin akan kaget juga. Nah, saya sempat mendapatkan satu potongan di 2019. Pak Rudi ini pernah dikukuhkan sebagai luxury leaders ya oleh Forbes Indonesia gitu ya. Boleh cerita sedikit Pak, ini bagaimana nih behind the story-nya? Iya. Iya, memang jadi bulan Juni 2019 Forbes hubungin saya di 3 bulan sebelumnya lah gitu ya. Bahwa mereka bilang mereka akan ambil sesi foto ke saya. Tapi saya satu nggak tahu kalau sesi foto itu untuk cover. Untuk cover. Sama sekali nggak tahu. Jadi saya sama sekali nggak tahu. Tapi karena memang Forbes itu boleh dibilang Forbes Indonesia ya. Memang mereka kan dari US juga ininya license-nya kan. Jadi mereka itu mencari beberapa orang yang memang adanya di dunia luxury, tetapi sustain-nya boleh dibilang minimal 10 tahun. Sustain minimal 10 tahun. Iya, jadi kriterianya berat ya. Nah ya, jadi orang ini harus bertahan dalam hal ya dunia luxury gitu, apapun industrinya, tapi dalam kurang lebih minimal 10 tahun gitu. Wah, ya. tidak mudah itu. Ya, dan waktu itu karena saya memang dari 99 kalau saya nggak salah mulai main di luxury di luxury product. Jadi mereka ngelihatnya wah dari tahun 99 ke 2019 ya lumayan ya. Berarti hampir 20 tahun kan. Hampir Pak? 20 tahun. Jadi dan kita sustain jaga ada di level itu terus gitu dan membuat mereka ya akhirnya saya waktu di foto saya baru tahu juga gitu karena memang mereka bilang segala sesuatu konfidensial sebenarnya. Jadi mereka belum bisa info saya juga di apakah itu buat di cover atau gimana gitu. Saya juga nggak tahu karena memang waktu itu banyak media kan interview ya Pak. Jadi saya ada beberapa media lah selalu interview dan pasti adanya di dalam gitu ya dan nggak mungkin. Dan saya benar-benar tidak terpikir juga akan ada di cover Pak. Ada di Jadi cover, itu ya. ya puji Tuhan lah maksudnya sesuatu yang nggak pernah saya pikirkan tapi tiba-tiba terlalu muncul di cover dan semua juga heboh saat itu. Achievement yang memang sangat-sangat spektakuler ya. Betul, Wah, apalagi di biasa. dunia ini ya boleh dibilang ya dunia yang ya boleh dibilang sedikit unik lah gitu ya. Tapi dilihat Forbes gitu mereka dan ya saya cukup surprise gitu terpilih dari ya di antara sekian banyak yang ada yang lebih hebat dari saya lah pasti gitu kan. Gitu. Baik Pak Rudi, terakhir sebelum menutup PodX hari ini, satu lagi yang saya ingin gali untuk kegiatan Pak Rudi ini di asosiasi ya. Jadi kita juga tahu bahwa Pak Rudi ini adalah ketua dari Komtab ya, Komisi Tetap di Aptiknas untuk mengapalai bidang Smart City. Betul ya Pak ya? Iya. Kira-kira apa sih program yang akan dijalankan ya kemudian planning ke depan terkait dengan pengembangan Smart City oleh Aptiknas ini Pak? Iya, jadi kalau di Aptiknas ini karena memang fokusnya di Smart City dan memang karena memang Vito Indonesia juga kan kita banyak mengerjakan Smart City ya. Yang kadang-kadang ini orang suka sering salah nih Smart City itu apa? Wah tampilannya cuma CCTV doang gitu kan. Yang dilihat kotanya ya tentang CCTV, trafficnya lah dan lain-lain gitu. Padahal ya namanya sebuah kota yang pintar harusnya nggak lebih dari itu kan gitu. Nah makanya kenapa saya selalu ingin sekali saya punya satu mimpi juga nih membuat sebuah prototype ya entah di mana tapi pasti di Jakarta. Saya pengen bikin satu konsep yang memang orang akan lihat ini loh smart city seperti ini gitu ya. Dan ini yang memang ini yang juga akan saya gaungkan terus gitu dan nanti mungkin dengan asosiasi pun kita akan bekerja sama tentunya gitu kan dari bagaimana bisa membuat edukasi ini nyampai gitu kepada ya para pemangku jabatan tentunya gitu kan. Bagaimana mereka tahu smart city itu bukan sekedar ya display CCTV ya tetapi bagaimana semua tentang kesehatan, smart health-nya, tentang smart ekonominya, Mobility-nya, smart transportasinya, iya, gitu kan, transportasinya. saving energy power-nya juga, Lifestyle-nya misalnya. juga, Ya, ya. lifestyle juga, gitu kan. Jadi, nah ini yang harus kita bangun sampai ke mungkin nanti mengarah ke green environment juga kan, gitu. Nah itulah di Aptiknas seperti itu. Sebenarnya saya ada beberapa asosiasi sih Pak, dan itu membuat saya juga memang ya jadi lumayan banyak lah kegiatan-kegiatan kalau tadi Bapak nanya kegiatan ya. Di APAVMI sebenarnya Asosiasi Pengusaha Audio Video Musik Indonesia, saya sebagai ketua harian. Jadi ini juga programnya banyak, kita berkecimpung dalam kita bicara juga dengan pemerintah tentang SNI, ya tentang postel, tentang banyak policy-policy sebenarnya buat para pengusaha ya kasihan kadang-kadang
Karena aturan sama dengan praktek kadang-kadang suka beda nih gitu. Iya. Dan mereka jadi harus bisa lebih move lah gitu. Lalu saya ada di asosiasi AMLI namanya, Asosiasi Media Luar Ruang Indonesia. Media luar ruang. Iya, Oke. saya ketua bidang teknologi. Jadi di sini ya bagaimana samalah semua, karena passion saya di teknologi, passion saya selalu pasti edukasi ya. Jadi mungkin kayak Pak Karim juga sama. Jadi kita lakukan podcast ini kan tujuannya mengedukasi. Mengedukasi. Kan? Jadi kita juga ya sama, kita mengedukasi bagaimana media luar ruang itu sudah sampai mana sih teknologinya. Karena bukan sekedar hanya ya tayangan sebuah iklan gitu ya, misalnya contoh. Ya, dan terakhir di Kadin memang saya ikut aktif dalam pengembangan untuk daerah-daerah. Jadi di kabupaten Pak, saya ngambilnya. Nah, yang kita pegang, saya pegang adalah Jawa, Bali, dan Kalimantan. 3 pulau. Wah. Gitu. Nah, itulah kurang lebih Pak kegiatannya. Wah, luar Di biasa. asosiasi. Jadi sangat padat. Hari ini kita bisa beruntung menculik beliau ya di sela-sela kesibukannya. Baik Pak, satu lagi sebelum menutup ini, kita ingin dengar pesan ini. Jadi dari journey ya serial entrepreneur sampai per hari ini, ada sesuatu yang sangat berkesan yang mungkin ingin disampaikan kepada para audiens kita, terutama para tokoh entrepreneur di bidang tech ya, para startuppreneur ya. Kira-kira tips apa sih yang Bapak bisa sharekan kepada mereka? Iya, pertama entrepreneur itu harus punya passion ya. Passionnya harus memang match dengan apa yang dia jalanin. Jangan Harus mulai dari passion ya? Betul. Passionnya di F&B tapi jalaninnya bidang lain gitu kan. Nah, jadi harus itu satu dulu, itu match. Jadi passionnya harus ada. Jadi sebagai entrepreneur harus ada di situ. Kedua, jangan pernah stop learning, belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Iya. Oke. Jadi teruslah belajar. Jangan merasa sudah di level pintarnya sudah di atas, belum. Begitu kita mencapai titik 10 sebenarnya kita mulai lagi dari nol lagi gitu. Karena ada segala sesuatu ada yang baru terus kan. Ada yang baru terus. Dulu orang berpikir metaverse, ternyata tiba-tiba metaverse-nya hilang, munculnya AI, ya kan? Dan orang yang nggak tahu AI, ya tentu harus belajar gitu kan. Dan memang makanya konsepnya adalah orang menjadi entrepreneur itu nggak boleh stop learning, ya. Jadi harus terus belajar. Ya. Dan yang ketiga adalah ya selalulah berbagi ilmu dengan orang lain. Karena dengan berbagi ilmu kita makin lebih pintar daripada orang lain. Wah. Gitu. Bukan berkurang ya Pak ya? Bukan berkurang. Ya. Justru akan bertambah terus ya? Betul. Wah, ini pesan-pesan yang sangat-sangat luar biasa, insightful sekali buat kita semua dan sangat wise ya. Oke, baik, itu terakhir closing statement dari Pak Rudi menutup perbincangan kita untuk episode very spesial PodX hari ini. Ya. Kita jumpa lagi dalam episode PodX yang akan datang, yang akan menghadirkan berbagai tokoh-tokoh teknologi. Surprise buat Anda, nantikan di serial kita yang berikutnya. Terima kasih Pak Rudi sudah berkenan hadir. Sama-sama Pak Karim. Salam PodX. Salam PodX.